Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Masih lanjutan dari video sebelumnya ya tentang menjadi miskin dan bangkrut. Dari informasi dulu, video ini gue ambil ketika di luar sedang hujan ya. Jika kalian terdengar samar-samar suara gemericik hujan, itu bukan background tapi natural, memang sedang hujan. Oke, sebelum melanjutkan, untuk mengawali ya, sebenarnya antara kedua ayah gue ini, keduanya mempunyai titik berat pada pendidikan. Bedanya, yang satu itu mengarahkan gue supaya menjadi profesional. Misal tentang pendidikan yang gue ambil gitu. Pendidikan yang gue ambil itu mengharuskan gue untuk menjadi seorang profesional, yaitu seseorang yang harus bekerja di perusahaan dan mempunyai karir yang bagus. Sementara ya gue yang satunya ini beda lagi. Dia memang fokus dalam dunia pendidikan gitu, tapi lebih ke pendidikan keuangan. Karena kunci dari sebuah pendidikan adalah bagaimana cara kita manajemen keuangan. Nah, ya di sini dan gue tetap masih mengikuti dua perkataan ayah gue juga ya, walaupun berbeda. Yang satu, dia selalu mengatakan bahwa carilah kerja yang bagus supaya dapat uang gitu. Sedangkan yang satunya ini sangat kontradiksi sekali. Jangan sampai kamu bekerja untuk uang, tapi bagaimana caranya supaya uang bekerja untuk kamu. Dan ini juga dicontohkan di kehidupannya gitu. Dia selalu bilang bahwa coba lihat ayah gitu. Ayah nggak pernah bekerja untuk uang, tapi uanglah yang bekerja untuk saya. Nah, di sini mungkin memang ada sedikit idealisme ya dari kedua ayah gue. Tapi menurut gue tentang pandangan pendidikan, mereka mengajarkan gue tentang banyak hal. Oke, melanjutkan dari topik sebelumnya ya tentang miskin dan bangkrut gitu. Lagi-lagi gue mendapatkan pelajaran penting terkait dengan bangkrut dan miskin gitu. Jika bangkrut, seorang yang bangkrut dia masih mempunyai cara atau mempunyai banyak ide bagaimana menjadi kaya kembali. Sedangkan miskin itu sudah mutlak, artinya dia sudah memvalidasi dirinya tidak akan menjadi kaya. Nah, ayah gue yang satu itu mendorong gue supaya berpikir terus bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana mendatangkan uang, dan bagaimana mempelajari cara uang bekerja gitu. Bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Kemudian secara lebih lanjut dia juga menjelaskan kriteria orang kaya dan miskin. Sebenarnya cukup sederhana ya. Apa yang dia bilang, jika kamu memperhatikan orang yang mungkin pakaiannya atau kendaraannya itu sangat mewah, belum tentu dia benar-benar kaya. Karena kunci kekayaan atau inti dari kekayaan sebenarnya itu ada di aset atau saldo di rekening mereka. Nah, di sini gue mulai sepakat. Karena gue perhatikan ayah gue yang menurut gue berpendidikan tinggi ya, yang berkarir, itu mungkin memang mempunyai banyak kendaraan. Mempunyai kendaraan yang bagus dan menurut gue aset yang mengagumkan gitu. Tapi di awal bulan atau mendekati pertengahan bulan selalu berhadapan dengan krisis keuangan. Sedangkan ayah gue yang satunya ini berbeda. Dia lebih sederhana. Tampilannya sederhana, bahkan rumahnya pun sangat meragukan jika dia dibilang sebagai orang yang kaya. Tapi di satu kondisi gue bertemu dengan seseorang gitu yang kebetulan kenal dengan kedua ayah gue, dan dia bilang kalau ayah gue yang sederhana ini sebetulnya adalah orang yang sangat kaya. Dan gue pun juga memvalidasi itu. Dia pun juga akhirnya menjelaskan jika kunci dari kekayaan memang terletak pada apa yang ada di dalam rekeningmu. Jika memang rekeningmu itu bisa mengontrol dirimu, artinya kamu belum tentu bahagia. Tapi jika dari dalam rekeningmu kamu bisa mengontrol semuanya, kamu baru bisa dikatakan kaya. Semua ini didefinisikan umum ya oleh ayah gue, yaitu bisa waktu, kegiatanmu, dan hal-hal yang membuatmu tenang gitu. Mungkin kalian udah sering dengar ya dengan apa yang disampaikan ayah gue dan apa yang gue sampaikan. Tapi nyatanya memang seperti itu. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi gue. Oke, dan di akhir ketika kita ngobrol ada satu kalimat penting ya yang gue pegang terus gitu. Kalimatnya kayak gini, gak peduli seberapa sering kamu bangkrut,
dan nggak peduli juga seberapa besar kamu bangkrut. Ketika kamu bangkrut, kamu pasti sudah tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Tapi sekalinya kamu merasa bahwa kamu miskin, maka di saat itulah kamu berhenti untuk bangkit. Dan lagi-lagi, ayahku yang sederhana, menang dalam menanamkan cara berpikir, bagaimana berjuang dalam menjalani kehidupan. Oke, mungkin sampai sini dulu video tentang menjadi miskin dan bangkrut. Jika kalian senang dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe gitu. Kalau perlu dibagikan biar orang lain juga mendapatkan kebaikannya.